Baik, Pak. Apa kabar semuanya? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman yang sudah hadir di acara Mawangun Koordinasi Baring Ngobrol Online sambil santai. Apa saja mungkin yang akan kita bahas di acara hari ini, yaitu tentang media promkes dalam mendukung penanggulangan COVID-19 dengan menggunakan atau dengan melakukan 3M. Lalu kita membawa sobat-sobat COCES antara lain dari Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu Teresia, selaku Kepala Seksi KIE di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga praktisi musik, yaitu dengan grup dari Kanggilan, dan beserta sebagai ahli dari komunikasi, dan sebagai pembawa acara juga, sebagai host juga, pokoknya segala macam ada, yaitu Kang Ijan dari Radio Urban. Lagi namanya Mawangun. Jadi kalau bisa kita ngobrol tentang COVID di sini, semuanya yang ada. Kalau bisa lihat ini yang ikutan itu orang-orang penting semua, orang yang penting buat keluarganya, orang penting buat keluarga sekitar. Mawangun koordinasi Baring Ngobrol mulai
orang-orang yang punya kapabilitas disabilitas. Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi dari Hamdani, Gelung Sakti, NPPN, Kepala Seksi Promkes Kementerian Irawati SKMMKes, dan juga Ibu sudah pilih ini yang satu orang yang jago lagu. Nah, kita ngobrolin COVID-19 ini akan pernah ada habisnya kalau kita nggak melakukan sesuatu yang membuat kita kembali berinteraksi lagi, apalagi tidak makhluk sosial, kita harus benar-benar mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama. Nah, lalu aja kita mau anggurkan langsung aja kepala dinas kita, Kadis kita, Provinsi Jawa Barat, Dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM. Oke, enggak itu percobaan aja ya, Tapi kalau kita ngobrol tentang semuanya ini, buat teman-teman atau buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang ada di rumah, kita ngobrol tentang kesehatan pastinya. Sudah pasti ada masker, di sini ada hand sanitizer, dan kita harus jaga jarak semua. Dan ini merupakan protokol kesehatan yang standar yang benar-benar harus dilakuin sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, kita akan Ibu Tini. Ini untuk mendampingi aku, ada yang cantik-cantik dikit lah ya. Oke, luar biasa. Itu mungkin masih cantik ya. Awalnya waktu itu hasilnya apa? Bisa ceria yang tadi kayak gini. Ini kita harus membangun sebuah pemikiran yang positif. Jadi lakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk bisa memberi sesuatu yang bermanfaat untuk setidaknya untuk diri kita sendiri. Keluarga yang terdekat, kemudian lingkungan kita bekerja, dan tentu kalau kita berbagi apapun yang kita lakukan dengan saudara-saudara kita pada hari ini, terutama untuk saudara-saudara kita di Jawa Barat. Oke, berarti kalau misalnya aku ambil poin dari Ibu Tini katakan, kita tuh tidak usah mikir jauh-jauh dulu ya. Untuk diri kita sendiri itu akan berpengaruh terhadap keluarga. Keluarga akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar akan berpengaruh terhadap lingkungan lebih luas lagi. Jadi sedikit Oke, untuk kita masuk di COVID-19 ini udah berapa gitu? Udah 9 ya kayaknya. Udah hampir 9 ya. Udah mulai ada bulan 9 di bulan Juni kayaknya ya. Iya, kan pasti kita punya yang namanya adaptasi nih Bu. Dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu udah mulai bisa berinteraksi seperti tolong dikasih tahu dong Bu buat yang di rumah juga yang ikut Zoom juga. Ini gimana sih cara-caranya Bu supaya kita nggak terlalu parno gitu menghadapi COVID-19 ini gitu. Jadi sebetulnya kita tuh sebetulnya berproses ya. Teman-teman yang hadir di Zoom ataupun yang di YouTube channel, kita cerita dulu 9 bulan itu bukan sebentar, tapi juga kita juga harus memastikan bahwa kita harus bisa menyelesaikan periode COVID ini dengan mungkin akan ada titik jenuh juga masyarakat ini kan sudah mulai ada cuek, nggak peduli gitu. Nah mungkin itu yang harus segera kita penetrasi, jangan sampai itu kebablasan. Karena bagaimanapun ketika kebijakan pemerintah mengatakan bahwa kita masuk di dalam implementasi kebijakan tadi, itu sejatinya kita ingin menyeimbangkan antara bagaimana kita masih hidup di dalam kehidupan pandemik, tapi kita juga harus bisa menyeimbangkan geliatnya ekonomi. Jadi tidak boleh kita terlalu terpuruk dalam ekonomi terus-menerus, sehingga kita mulai mengimplementasikan adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru artinya sebetulnya adalah kita mengadaptasi namanya juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi tanpa kita harus parno, tapi kita harus waspada dan meningkatkan disiplin kita terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kan. Sehingga tagline dari pusat itu kan banyak banget ya, jangan kendor, ya, bukan 3M gitu ya. Kemudian pada saat itulah sebetulnya kita mulai merespon, berbagai daerah itu mulai merespon dengan local wise-nya, ya, artinya local wisdom-nya. Oleh kita terus mensosialisasikan kepada yang kemuliaan, kepada yang menikah, pernikahan. Jadi semuanya kita sosialisasikan adaptasi kebiasaan baru itu dengan 3 kunci. Kunci yang pertama kita bacakan yes. M apa? M apa? Jadi 3M ini
vaksinasi kita kemarin, pertama itu menggunakan masker. Menggunakan masker dengan benar. Oke. Jadi bagaimana cara menggunakan masker dengan benar? Ya, cara menggunakan masker dengan benar ini tadi ya. Angkat gerakannya, masukin. Masih bahan ini tertutup semuanya nih. Ya. Masuk, makanya kenapa ini ada sedikit kayak besi yang agak kayak lentur gitu. Jadi biar di batang hidung kita agar tidak ada yang di sini. Setelah itu jangan terus buka tutup gitu loh. Udah dipakai udah. Kemudian masih ditutup dan juga jangan disimpan di bawah hidung, masuk di bawah hidung. Itu yang harus kita biasakan jadi highlight untuk satu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah baik masyarakat dengan masing-masing. Nanti dengar deh, dan bikin lagu, ada yang denger deh, para kalian teman-teman ini semuanya kenal Covid. Ini topiknya kita harus bisa membedakan pesan Covid itu menjadi sesuatu yang orang akhirnya pengen dengar ini apa sih? Iya. Merasa jadi ingin tahu dan ingin dengar. Itu tujuan penasaran. Yang lain adalah kita melakukan menjaga jarak ya, kemudian yang terakhir cuci tangan. Untuk kita tidak bisa mengakses samping ketika kita dalam perjalanan kita bisa membawa ada di sini tadi ini yang kita cuci tangan dengan air mengalir ya Bu? Iya, air mengalir tidak sebelumnya. Ya, soalnya kita nggak mungkin bawa ini aja. Kemudian kita mau buka ada namanya gerakan bersama ya Bu? Iya, benar. Itu menunjukkan iya, benar. Sebetulnya betul. Singkatannya dari gerakan bersama. Kalau kita melihat dari kata gema, itu padanannya itu adalah gaung. Iya. Gimana? Oke. Yang kita gaungkan adalah pesan itu. Jadi biarkan pesan itu mengalir, dikomunikasikan oleh berbagai pihak, bergema di gaung di seluruh antara negara. Amin. Sehingga ketika ini ada berarti nanti nih BTS Irawati sahabat saya yang harus terus menerus diomongin, diingatkan, didengungkan gitu, lama-lama kita terbiasa. Ini kan diulang dulu deh, lalu didengar, lalu apa sih ini pesan ini diomongin terus. Kita membuat sebuah penasaran dan ingin tahu aslinya. Oke. Kemudian setelah membangun kepenasaran, tahu lalu mereka suka, dan akhirnya dia secara mandiri udah nggak usah lagi digerak-gerakin. Namun pasti kita udah menjadi sebuah kebiasaan diri, mencuci tangan, pakai masker, pergi kemana-mana itu udah jalan aja gitu loh. Bersama ini merupakan momentum di mana kita menyatukan gerak langit secara terus gitu loh. Jadi kami yang dari provinsi turun ke lapangan dan sekarang dengan teman-teman kabupaten kota. Di sini ada kepala seksi promosi pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini saya sapa Bapak Ibu semuanya dari Provinsi. Ini adalah mereka champion yang ada di kabupaten kota yang mendorong semua teman-teman puskesmas untuk bergerak bersama. Jadi di segmen-segmen tertentu bahkan kalau di pertama kita punya waktunya Kang Ijan. Jadi bergerak pertama saya ingat di 24 September, bergerak dua kita berada di tanggal 3 November, bergerak ketiga di tanggal 12 November. Jadi gerakan bersama itu sebetulnya merupakan momentum menyatukan spirit dan semangat bahwa kita ada bersama untuk masyarakat. Oke. Nah, nanti selanjutnya bukan berarti setelah ada gerakan bersama jadi jadi gema itu lebih kepada spirit kita untuk melakukan terus-menerus kampanye atau edukasi tentang 3M kepada masyarakat secara masif, kemudian terstruktur, integrasi, dan juga research. Melibatkan semua unsur, akhirnya mereka akan bergerak kepada segmen-segmen di fasilitas umum, terminal, pasar, makan, restoran, pesantren, sekolah, institusi pemerintah, maupun di masyarakat di tempat-tempat keramaian padat. Nah, mereka itulah yang akan membangun jejaring itu di masing-masing puskesmas. Sampai puskesmas ini, jadi kalau kita bergerak itu dengan 1091 puskesmas.
Ya, 1900. di sini. Yes. Kita membuat gerakan bersama ini karena kita harus menyamakan langkah, gitu Pak. Sehingga selanjutnya mereka memaintain sendiri. Oke, ini luar biasa sekali. Cuman kita bisa lihat berbagai macam cara kita bisa lakukan untuk mendukung profesionalitas ini supaya istilahnya supaya pergi lah dari kita ya. Salah satunya melalui musik. Ya, musik sebagai Ya, lalu ini juga jago jalan terus apa sih nggak bisa bisa masuk bisa nggak masalah. Ini belum bisa oke, ini nggak sendiri ya. Ada musik, apalagi tentang ini semua, ya 3M itu. Ya, dibantu iya. Ini ya. Kan bilang itu sampai nggak tidur dari malam bersama. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi kita udah lihat ya, drum loh. Drummer tuh paling banyak tapi menjaga tuh. Kita paling banyak tapi paling kedengeran. Biasanya drummer tuh nggak kedengeran. Misalnya tahu sejarah musik dari seorang Kang Gilang ini seperti apa sih Kang? Kalau boleh tahu dari kecil suka musik, terus akhirnya bisa berkolab sama, aduh ini luar biasa kan pasti ya. Gimana Kang? Kebetulan saya lahir dari keluarga memang dulu kakek nenek juga Musik semua, tapi kalau baik-baik lah. Musik semua, apa musik Kang? dulu itu di rumah alat musik keroncong komplit. Kita dulu suka main juga sama kakek nenek, kakak-kakaknya gitu banyak. Mereka berkeroncong dulu. Oh, keroncong. Satu pemain biola, dan penyanyinya. Oh, keren, romantis banget ya. Main biola nyanyi. Saya kenal dari ayah saya, almarhum. Ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Oke, dan akhirnya bertemu dengan Ibu Tini ya. Gimana yang baik ya? Gimana nih? Ini berkolaps dengan Ibu Tini. Ini lagu emang benar-benar lagunya Ibu Tini atau gimana sih sebenarnya? Kalau lagu itu begini. Dan untuk menyampaikan ini tidak mudah kan ya Bu ya, untuk menyampaikan suatu pesan yang memang benar-benar bisa dicerna sama istilahnya sama otak kita semua gitu kan, itu harus mempunyai gaya bahasa yang ada di masyarakat kan ya Bu ya. Jadi ini kalau saya memikirkan sampai gaya bahasa ini benar-benar bicara sama masyarakat dengan baik, diterima dengan baik Bu. Iya. Sebetulnya awalnya saya nggak terpikir bikin lagu, tapi karena kita di lockdown ya, kayaknya ada sesuatu yang harus saya satukan energinya. Antara sesuatu adalah kan katanya musik itu adalah sebuah alat komunikasi yang indah, sehingga orang bisa menikmati dan bisa mengingat dengan baik. Saya waktu itu lagu pertama itu Kita Pasti Menang ya, yang bilangnya Kita Pasti Menang. Judulnya kenapa Kita Pasti Menang? Saya ingat itu bulan April saya bikin, itu adalah ulang tahun ayah saya. Jadi saya bikinkan lagu itu, kenapa? Karena semua orang pada bulan April itu masih bingung. Jangan apa yang harus dilakukan. Nggak tahu mau kemana ya? Semuanya pada ragu mau berangkat. Sehingga ada kalimat di situ jangan mundur, jangan kemudian kita harus maju. Jadi itu adalah kalimat yang memberikan spirit bahwa kalau menghadapi situasi itu memang harus menyatukan semangat. Nah, saat itu lagu itu sebetulnya sequence loh. Lagu yang diciptakan itu sequence semuanya. Jadi di lagu pertama ketika keraguan muncul, kita membangkitkan semangat, nyambung. Maka kita menyatukan semangat itu, judulnya Kita Pasti Menang. Setelah sekian lama, 5 bulan berlalu, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan berlalu, itu sudah mulai sepenggal waktu terlewat kan. Karena COVID-19 itu belum berlalu dan masyarakat juga belum sadar-sadar. Masih ada. Sehingga lagu yang kedua itu kita judul yang pertamanya, kalimat pertamanya liriknya adalah sepenggal waktu telah berlalu. COVID-19 masih selesai. Iya. Nah, itu sebetulnya cerita. Nah, terus ketika semuanya sudah mulai bergerak nih, terus kita harus terus mulai bergerak terus ya. Yang namanya kegiatan itu harus terus. Nah, sehingga lagu ketiga itu judulnya adalah Terus 3M. Jadi terus bergerak judulnya. Jadi kita jangan pernah berhenti.
teman-teman Prongkes di kabupaten kota itu tidak pernah berhenti untuk terus berkiprah, berjuang, melakukan kampanye, edukasi kepada masyarakat. Nah, itu untuk terus-menerus. Jangan pernah berhenti kita untuk berbagi keilmuan. Nah, itu sebetulnya 3 rangkaian lagu ini merupakan cerita sebetulnya. Dari mulai keraguan, kemudian menyatukan tekad, lalu ada sepenggal waktu yang belum juga usai, dan akhirnya terus jangan pernah menyerah, terus bergerak. Lakukan terus menerus begitu. Cuma bisa bikin lagu ya, bikin dulu. Bisa, mau bikin dulu. Cuma ini orang lain itu susah. Jadi itu membuat lagu ini apa? Tanya dulu atau gimana nih Bu? Selalu bikin kata-kata dulu. Kata-kata dulu. Terus kata-kata dulu, lagi apa, ada nada yang bagus, aku kumpulin. Oke. Aku kumpulin. Lalu cari spiritnya. Oh, kalau lagu ini harus ada ngebeat. Aku ingin didengar sama anak-anak kaula muda juga. Oke. Punya ya cerita-cerita begitu bagaimana. Akhirnya saya bilang, Kang Gilang, saya nyanyi aja ke Kang Gilang. Kang Gilang, ini dengerinnya aku pengen nyanyi lagi ini. Nyanyi juga. Neng, gitu nyanyi ya. Dia bilang, tolong ya bikinilah kayak yang aransemennya yang bagus. Musiknya. Terus kata Kang Gilang, siap Bu. Cari ya Kang Gilang. Terus dia lain ini cerita Kang Gilang sudah gitu Kang. Hari Sabtu saya dikasih ibu nyanyi. Jadi nyanyi pakai HP. Saya juga di rumah. Gimana? Pokoknya masih apa dulu. Ya. Oke. Ini buat saya rapat hari Senin jam 9. Siap Bu. Hari Sabtu. Ya, Itu jadi pas ibu sarapan dengan teman-teman. Ini ada yang ketiga loh yang terus bergerak itu ya terus bergerak gitu kan. Nah itu kita rapat dengan teman-teman kabupaten kota. Saya ingat tanggal 2 November ya yang bilang jam 10 kita mau kolaborasi dengan teman-teman mau technical meeting terakhir dengan teman-teman puskesmas dan kabupaten kota. Jam 9 Kang jawab jam 8. Kang Gilang sudah bilang ibu ini Bu. Terus saya dengerin kurang ini. Jam 10 kolaborasi Kang Gandhi udah jadi videonya, Kang Gilang sudah jadi musiknya. Jadi kita bikinnya musik itu cuma 2 hari. Luar biasa. Revisinya ya. Sebenarnya kalau misalnya hal-hal yang spontan seperti itu biasanya lebih asik ya kan, kayak maksudnya lebih puas gitu jadi. Itu memang hati yang luar biasa. Dan senang banget gitu ketika udah jadi ya Kang Gilang ya. Oke. Nah kalau misalnya Bu kita udah menyentuh hati lah istilahnya dari masyarakat melalui musik, melalui tadi Ibu melalui sosialisasi dan lain-lain. Apalagi yang perlu kita lakukan Ibu? Iya, itu nggak perlu nggak bisa menikah nih. Begini yang perlu kita lakukan untuk sosialisasi. Dari gerakan bersama ini kita banyak belajar dari teman-teman. Oke. Ya, teman-teman ada yang mawar keliling. Dan luar biasa talenta teman-teman di kabupaten kota itu banyak loh mereka menciptakan lagu-lagu juga. Oke. Kabupaten kota itu Kang Gilang sekarang sudah pada punya lagu-lagu yang lokal. Jadi punya genre sendiri lah ya. Punya genre. akhirnya mewarnai kan dengan gaya-gaya mereka. Lalu mereka ada yang memilih dengan wawar ya. Lalu ada yang bisa memilih juga dengan senam kan. Senam juga. Senam COVID. Ini harus naik imunitas kan. Iya. Terus imunitas naik, maka daya tahan tubuh kita dorong dengan bergerak gitu ya. Nah teman-teman kabupaten kota dan puskesmas itu banyak yang punya senam-senam itu. Nah artinya kita sudah menggunakan media lagu, kita sudah menggunakan media gerak ya. Media gerak ya. Kolaborasi dengan terus kolaborasi dengan organisasi profesi, kolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, itu sudah kita lakukan. Kemudian juga berkabar akan dengan puskesmas itu sudah pasti. Nah sekarang kita tinggal ingin tahu nih, kalau kita sudah bergerak selama 3 periode waktu gerakan bersama, saya ingin mendapatkan umpan balik deh dari para ahlinya. Makanya sekarang ada Bu Teresia Irawati, itu beliau ahli media. Kita ingin mendapat kritisi sih sebetulnya. Apakah dengan wawar, dengan media senam, dengan media lagu, itu cukup nggak sih kita untuk bisa
menyampaikan pesan itu. Lalu apakah frekuensi kita sudah cukup, kemudian ruang gerak kita sudah memadai atau tidak. Nah, sebetulnya pertemuan hari ini itu lebih cenderung kepada mengevaluasi. Mengevaluasi ya. Nah, Tapi apapun yang dilakukan, ya itu demi kebaikan kita semua ya Bu. iya, Iya Bu. Kalau kemarin kendala-kendala yang berarti yang di lapangan yang Ibu rasakan itu apa Bu yang paling misal, aduh ini lagi itu apa sih Bu? Sebetulnya ada perilaku masyarakat yang hari ini seperti nggak stabil gitu loh. Untuk bisa memastikan masyarakat paham tentang bagaimana COVID itu ancaman terhadap nyawa, bagaimana COVID-19 itu bagaimana orang harus bisa menyikapi dengan kepatuhan yang terus-menerus gitu ya. Harus kolaborasi, harus saling mengingatkan. Itu tuh fluktuatif Kang Ijan. Jadi kadang-kadang mereka ingat, nah tapi begitu libur panjang udah lupa sama COVID. Iya, malahan kalau boleh jelas gitu loh ya. Kira-kira ini tuh udah kayak normal aja. Iya, udah lama. Aja sekarang anak-anak itu udah mulai berumur nggak ada Bu pakai distensi segala macam. Itu gimana Bu cara benar-benar menyadarkan kembali lah istilahnya seperti itu? Iya, jadi upaya kita itu makanya tadi lakukan terus-menerus sampai tahu ya. Karena katanya konon kalau pesan yang diulang-ulang ya itu akhirnya akan lama-lama seperti bahasa Sunda, tahu nggak bahasa Sunda? Ini ada videonya. Itu laun-laun jadi dekok. Karacak itu air yang netes. Ikan air kalau proses ya Bu. Nah, jadi kita hari ini harus sama-sama gigihnya. Masyarakat gigih melanggar gitu ya. Kita gigih mengingatkan gitu. Bakal menang ya. Pasti insya Allah kebaikan akan menang kan. Benar. Karena sekarang yang perlu disadari itu anak-anak muda memang mereka tidak terasa. Ya. Mereka menjadi karier disukannya tanpa gejala itu. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka pulang, mereka bertemu dengan orang tuanya, mereka bertemu dengan kakek neneknya, bahkan mereka bertemu dengan bayi. Dan mereka kalau untuk cuci tangan saja itu sudah fatal sebenarnya. Betul. Karena ada kelompok yang vulnerable, kelompok yang rawan. Rawan yang bisa saja dia karena mungkin dari usia, kemudian dia juga mempunyai, ada sebagian yang sudah memiliki penyakit yang degeneratif yang menetap gitu kan. Juga ada kelompok-kelompok yang memang intake makanannya kurang memadai gitu kan. Itu sehingga dia memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan ketimbang dengan anak-anak muda yang memang secara alamiah dari tubuhnya memang dia masih memiliki bagus ya Bu ya. Makanya itu yang harus kita waspadai adalah orang-orang dengan tanpa gejala itu. Ya OTG dan sekarang sudah banyak ya Bu ya. Sebagian besar itu OTG. OTG dan kalau misalnya OTG itu sama saja sebenarnya proses penyembuhannya itu sama aja. Jadi kalau yang namanya OTG setidaknya tidak ada penyakit pemberat yang harus diobati dulu. Jadi memang betul-betul hanya karena dia terkonfirmasi oleh virusnya. Tapi kalau orang yang komorbid dengan penyakit, jadi dia sudah punya penyakitnya yang memang sudah kronis ataupun ditambah dengan COVID. Nah itu yang sebetulnya hari ini harus kita lindungi, ya gitu. Berarti kalau kita melindungi nih anak muda melindungi, sebetulnya yang melindungi keluarga. Ya gitu loh. Itu yang harus disadarkan Kang Gilang, anak muda gitu. Oke, jadi intinya kalau misalnya COVID-19 sekarang kasus-kasus yang misalnya yang meninggal atau itu sebenarnya ada penyakit bawaan. Pasti itu ada penyakit bawaan itu sebagian besar. Sebagian besar Ya. Karena penyakit bawaan ini COVID ini jadi penyakit bawaan iya, jadi bebannya lebih banyak. Bebannya lebih banyak. Ini luar biasa sekali dan buat yang di rumah juga ini yang baru bergabung banyak juga yang bergabung di sini. Ada yang di Zoom, ada yang di YouTube. Ada di Zoom, ada yang di YouTube juga. Dan ini luar biasa, kita harus mengapresiasi juga teman-teman yang ada di sini, ini luar biasa. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Siap. Kita bakalan ngobrol-ngobrol. Nah, jadi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ajang ini tuh lahirnya di Bandung pastinya. Bandung segala terjadi. Fitting ya. Orang Bandung dan instansi dari Pajang ini di Puskesmas Sindangwangi, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Pangandaran. Ya. Orang Bandung Pangandaran dan pastinya juga jabatannya sebagai kepala UPDP Puskesmas Sindangwangi dan juga ini luar pekerjaan itu banyak aneh. Dari tahun 85
Ini udah menjadi sanitarian Puskesmas Panjalu Kabupaten Ciamis masih berapa tahun ya? Oke, dan akhirnya di tahun 2017 ini sebagai Kepala UPDD Puskesmas Sindangwangi Kabupaten Pangandaran. Sedang tuh pada kerja. Pak Ajang. Ajang nggak dengar ya? Pak Ajang? Bisa mendengar Pak Ajang? Coba nadanya di dia, belum ya? Iya, Pak. Ajang. Pak Ajang. Oh, Pak Ajang ini masih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol ya, Bu, ya, Kang Gilang itu like ya. Kita butuh Pak Ajang lainnya sebenarnya. Iya. Panggilan Ajang lainnya. Kita butuh juga sosok-sosok seperti ini yang melihat dari sisi yang lainnya gitu, nggak dari sisi teknis aja gitu. Dan ini luar biasa kalau Pak Ajang ini mempunyai lagu ya. Lagu ya. Oke, juga. Pak Ajang bisa terdengar suaranya? Oke, ya. Pak Ajang kayak banyak pikiran ya. Oh, enggak. Terima kasih ya, Jam, banyak pikiran, Pak. Ini udah bahaya, speaker mati dia. Oh, udah. Ayo, gimana? Nggak dengar ya? Ya, ini aja, Bu. Kalau perjalanan suara dari Bandung Anda gitu. Oke, Pak Ajang, apa kabar? Pak Ajang. Pak Ajang. Ya. Halo. Apa kabar Pak Ajang? Masuk dah. Pakai headset dia. Buat kerjanya karena Oke, kalau kita misalnya ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Ajang. Pak Ajang ini di tahun 2013 selaku Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Jadi orang Bandung yang benar-benar sudah menjadi warga Pangandaran ini ya. Sudah lama banget ya. Memang saat itu kan kalau kita bertugas itu kalau waktu di awal pengangkatan gitu ya. Jadi namanya surat keputusan itu beda dengan sekarang. Ya. Kalau sekarang ngelamar ke Kabupaten Garut sudah pasti di Garut. Oh, kalau gitu. dulu kan tersentralistik, ada di kantor wilayah misalnya Provinsi Jawa Barat atau dari Kemenkes. Jadi kita mau melamar nggak bisa nyebutin mau pengen di mana. Jadi kita gitu, aduh di mana ya? Gitu Nggak ya? bisa. Jadi dulu mereka itu langsung ada formasi, jadi mereka kita ditempatkan di mana saja gitu loh. Jadi Pak Ajang itu sebetulnya ditempatkan Di Pangandaran. Iya, gitu. Seperti ada berbagai teman-teman juga gitu. Jadi mekanisme rekrutmennya berbeda. Kalau sekarang kan tidak Masuk domisili jadi ya. kalau Kabupaten Bandung punya lowongan dia di Kabupaten Bandung. Oh, kalau dulu nggak menslok ya, Bu ya? Menslok. Jadi di mana-mana ditugaskan. Bisa mendengarkan aja. Mendengarkan aja. Suaraku tuh ada tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya suaranya terdengar. Suaranya aja udah merdu loh. Pak Ajang apa kabar? Alhamdulillah sehat semuanya. Terima kasih. Mohon dicek sound dulu, Pak. Cek suara dulu, apakah bisa didengar? Bisa dong, Pak. Bulat, Pak. Suaranya kayak Afgan. Ya, terima kasih. Kata teh, butuh perjuangan dari karena ketawanan ada robah gitu. Butuh perjuangan dari gitu. Oke, Pak Ajang. Sudah mempersiapkan lagu apa nih, Pak? Pengen tahu nih. Nah, kebetulan saya itu menciptakan lagu tentang COVID-19, Gema COVID-19. Judulnya Bergerak Bersama. Bergerak bersama ya. Oke lah, kalau gitu mah langsung aja lah ya. Dengerin lah, Pak. Dengerin lah. Langsung lah. Oke. Siap. Ajang siap. Oh, siap. Yeah. Langsung aja. Please welcome, this is Pak Ajang. Cek sound dulu ya, sebentar. Itu mah kaca itu nanti main deh di sana. Ringgul itu kaca
keren deh pokoknya. Siap, Pak. Siap. Bergerak bersama-sama kita lawan COVID Corona. Ayo kita maju, jangan ragu-ragu. Gema COVID-19 laksanakan dengan ikhlas. Corona hilang, kita pasti menang. Gunakan masker selalu, janganlah ragu-ragu. Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dirimu. Bergerak bersama-sama kita lawan virus corona. Ayo kita maju, jangan ragu-ragu. Gema COVID-19 laksanakan dengan ikhlas. Corona hilang, kita pasti menang. Gunakan masker selalu, janganlah ragu-ragu. Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dirimu. Ya, wawancara. Bergerak bersama ya. Bergerak bersama. Ya. Aja, bergerak masih sarankan aja. Iya, Pak. Pak, terinspirasi gimana nih bisa buat lagu seperti itu, keren ya? Oh iya, lagu ini kan kebetulan di Puskesmas sering melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Provinsi Jawa Barat, kabupaten dalam rangka Gema COVID-19, gerakan bersama untuk melawan COVID-19. Nah, Gema COVID-19 ini terinspirasi ketika kami melaksanakan kegiatan di lapangan. Jadi kami tidak bergerak sendiri, Pak. Kami dibantu dari TNI, dari Polri, Satpol PP, dan lintas sektor. Semua bergerak mengedukasi warga masyarakat, khususnya di wilayah Puskesmas Sinangwangi. Kemudian kami berkeliling. Seperti kemarin kami melaksanakan wawar dengan menggunakan sepeda supaya bisa masuk ke gang-gang gitu. Kalau wawar hanya di jalan raya saja, itu tidak semua terjangkau. Sehingga menggunakan sepeda kami masuk ke tiap gang sambil wawar untuk agar masyarakat mentaati protokol kesehatan. Seperti itu, Pak. Berarti biasa sekalian. Dan dampak terhadap masyarakat ini seperti apa khususnya di Pangandaran, Pak? Ya, untuk di Kabupaten Pangandaran, kondisi masyarakatnya kan ada yang karakteristik di pedesaan, ada yang karakteristik di perkotaan, kemudian kebetulan di Kabupaten Pangandaran merupakan daerah wisata. Nah, jadi untuk di wilayah kerja Puskesmas Sinangwangi ini kebetulan daerahnya ya daerah yang memang ada yang harus masuk ke tiap gang gitu, ke tiap gang untuk memberikan edukasinya. Oke, luar biasa. Tapi sampai sekarang ini masih ya? Sampai sekarang ini masih melakukan sosialisasi seperti itu ya, Pak ya? Oh iya masih, Pak. Masih. Kami terus-terusan mengedukasi warga masyarakat karena kita tidak tahu COVID-19 ini kapan berakhir. Yang kita tahu apabila masyarakat sudah mentaati protokol kesehatan tersebut, insya Allah COVID-19 ini akan segera berakhir.
Oke, ini luar biasa sekali loh. Jam, terima kasih Pak Jam. Ya, Pak. Terus ya, aku mohon bisa. Semangat Pak Jan. Buat lagu terus ya Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Oke. 3M jangan lupa Pak Jam. Oke, jadi ternyata musik itu memang benar-benar menjadi bahasa yang sangat universal banget ya. Iya. Orang nggak kenal, orang nggak tahu bahasanya, tapi dengar musik itu jauh-jauh. Kita mau tentang musik lagi nih, Kang Gilang. Ya. Bagaimana nih? Kalau Kang Gilang tadi kalau misalnya begini kan aku nanya, ibu tuh hanya baru nanti dipikir beat harus middle, harus slow atau seperti apa. Nah, kalau Kang Gilang ini ide musiknya lahirnya seperti apa sih? Sesar atau enggak? Oh, itu. Nah, anak saya ini lagunya ini seperti apa kan? Jadi sebenarnya ini kok. Jadi lahirnya itu gimana ya? Idenya gitu, namanya yang kedua lagu ketiga di itu memang saya kerjakan ada ide juga dari teman-teman saya, ada tim saya, malah ada masukan ke saya, ide intinya begini, saya buat lagu kemarin itu lagu harus bisa didengar dan bisa diterima oleh masyarakat luas karena memang lagunya kan lagu untuk sosial ya, karena itu lagu untuk sosial makanya saya memasak lagu itu sampai sematang mungkin dimasak dengan gitu sampai bisa ya istilahnya apa enak didengar loh gitu didengar dan kalau misalnya kita lagi nih lagu-lagunya Lagu Tini ini tiga lagu ya baru dua lagi nih punya album siap. Berarti kan ini butuh chemistry dong, butuh chemistry, nggak bisa langsung jadi dunia kan ada revisi segala macam. Ya. Berarti kan secara langsung Kang Gilang udah tahu nih maunya Lagu Tini itu seperti apa. Ini agak menurut Kang Gilang untuk musik-musiknya dari Ibu Tini ini mengarah kemana sih? Maksudnya genre-genrenya lebih kental kemana sih? Karena Ibu Tini ini sebenarnya memang kalau Ibu Tini itu sebenarnya lebih ke pop yang soft, yang slow ya. Nah, kebetulan di lagu kedua itu memang pop ya dia, pop banget. Dikasih pop banget, cuman saya kasih sentuhan ada sedikit rocknya ada sedikit ketukan rock di situ dan alhamdulillah bisa bagus karena masukan dari But ini juga sangat inilah itu ke saya luar biasa dan ini luar biasa buat berlagu ini ngomongin musik dan ngomongin ngapain ya dia tahu ini argumennya seperti apa sih kita ngobrol tentang musik kita ngobrol tentang segala sesuatu berhubungan dengan tiga itu kan dong kalau kita hanya ngomongin kalau masker ada ini sama aja juga istilahnya saya kadang-kadang mimpi itu jalan-jalan jam 11 malam lewat rumah saya gitu ya kan berarti kita harus menjaga itu keren banget itu bagus banget kan mungkin itu perlu kita contoh secara garis besarnya ya seperti itu untuk mensosialisasikan berapa tiga ini nggak masalah dengan kita sisihkan kerjasama dengan kita tahu belas ya sambil keliling sambil style sini gitu ya kita ngomongin tentang musik ya musik yang berhubungan dengan COVID-19 ini berarti kan secara langsung musik itu harus menyemangati gitu ya nah pasti memikirkan kalau mesti pop tuh nggak boleh pop yang menye-menye gitu. Nah, kalian ini seperti apa sih untuk menyikapinya lagu-lagu dari Bu Tini ini? Ya, makanya kan tadi memang harus menyemangati itu ya. Makanya saya dikasih sentuhan-sentuhan untuk mengembangkan gagasannya buat semuanya ya di situ jadi si lagunya nggak terlalu monoton nggak terlalu ya agak jadi penasaran pengen denger Bu
Gimana Kang? Kang di sana Kang bisa kan? So lagi pengen tahu gimana nih sambil kita ngisi waktu kita baca. Penyanyi lah. Nah kita lihat nih gimana aku ditinggal sendiri lagi di sini. Gak apa-apa. Ini judul lagunya apa ya? Belum boleh tahu ya? Tiga ya. Oke. Kita langsung buka aja. Oh lagi belum ada. Halo, saya selalu improvisasi maaf ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang lagu, kita berbicara tentang sesuatu yang dekat-dekat positif, itu tuh banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin. Salah satunya adalah membuat lagu seperti ini judulnya 3M. Ya, tadi seperti Kajang udah membuat lagu dan ini luar biasa banget. Nah, ibu ini mempunyai satu kreativitas yang luar biasa. Mungkin masih muda ya? Dan pastinya juga kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang segala sesuatu ini, kita bakal tahu kalau sisi positif dari segala sesuatu itu banyak bisa dilihat dari berbagai macam. Langsung aja nih, kita bakalan ketemu juga sama Pak Kades dari Cianjur, Pak Upit ya. Pak Upit Syarifudin. Sebelum kita nunggu Kang Gilang lagi siap-siap Pak Upit ini, kita akan ngobrol sama Pak Upit Syarifudin. Ternyata ini lahir di Cianjur, pastinya ini warga lokal. Oke. Jadi di Kecamatan Naringgo, Kabupaten Cianjur, sebagai Kepala Desa Wanasari, Kabupaten Cianjur. Nah, ini kamu. Oke, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sehat, Pak? Sehat. 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 Mohon sehat. Ini ceria kita. Sehat. Ada apa Oke, nah. sering nyanyi saya. Nah. Benar. Kita corona sih kacafinya. Bisa kepikiran gimana Pak? Bisa kepikiran seperti itu? Corona kacafi gimana? Tapi waktu corona 2 sasi ke Lampung, abdi di kota Pak, ayo di Jakarta, ayo di mana? Aduh, kumaha Pak cenah dek bade uih teh, non mudik teh sebalik, rek mulang cenah hariwang corona teh Pak. Anu sanes urang dari kan orang lembur masa dana teh. Abdi ditapnya alhamdulillah, wadi diciptakeun eta lagu kita melalui kacapi gitu ya Pak. Tapi ayo nama ayo perbentenanana aya nu itu teh dina nu ti payun mah jadi aya kata-kata teh tos hampir saumur jagung kain mah digentos berarti tos lebih saumur jagung gitu Pak. Bisa nanti bisa ayo bisa Mabet masih apa tadi deh mereka pikir macam itu Mabet Siap. Cek sound apa nih sama anak percaya tuh di kampung komo di kota terusnya barang mana siang virus corona asal nabi kurang jaga kesehatan pokok coge bisa bunuh olahraga sampai
Kamu rejen rumah aku kode marentah ini sampai kekenal kuaban macaman bintang amanah duduk ayah ruang isolasi sorisi Inggris kopis eta instruksi bupati nyipta ibadah di rumah saja ternyata berjamaah jaga jarak mati saja cahaya virus toyo tarik mudik tarik mulang Sion virus tembak orang terus bisa umur jangan tapi omat ulang sombong obor lamun jengkel jagong kopi tinggal kahong nah gitu Pak sama sulang baik sawan sulangnya Luar biasa loh. Ades, oke. Ada itu mas. Ada itu mas. Nah, hari apa? Penggunaan cita-cita. Kalau kata itu nanti nyunggu, tapi segitu ya. Kayak tempat saya aja lah, Pak. Mohon desain. Mohon kawan Sona. Karena maksudnya tadi kan nyiptakan deh kena karena hajatan seperti kan abdi pan biasanya sok ngacapi kapungkur di tahun 78 mah kan kena abdi sok nyalung gitu kan. Ayeuna nya ngacapi, ayeuna kami ngajak ke masyarakat kada pakai masker, sareng nyuci tangan, kangge sabun, jangan jaga jarak, kan biasa dirinya dina lagu Pak. Maksudnya di sana itu tuh abdi biasa dikenal, biasa abdi sok kawanan dina kacapian aya omongan gitu. Benar, luar biasa. Tadi dapat nomor besar, Covid. Sehat terus. Maksudnya, ada gonggolan. Oke. Kalau misalnya kita bisa tahu banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin ya. Salah satunya ada auto tadi, ada pengajian tadi, baru tadi berkecapi, kajian tadi bernyanyi, tapi masih banyak kreativitas yang bisa kita lakuin. Salah satunya ada progres gerak lagu ya, senang ya. Oke, kita akan langsung lihat progres gerak lagu. Yuk. Bersama kita bisa. Apakah ada masker di wajahmu? Ada. Mana buktinya? Ini dia. Apakah selalu cuci tangan pakai sabun? Ya benar. Mana buktinya? Ini dia. Apakah selalu menjaga jarak? Ya benar. Mana buktinya? Ini dia.
Sepenggal waktu telah berlalu, COVID-19 belum usai, tak bisa kumpul